Jadi kita jalan-jalan di kota Praha, Di. Iya. Ternyata bisa tonjek sampai di sini, Di. Iya, alhamdulillah. Pada jauhnya itu dari Makassar. Berapa kilo itu Amsterdam saja 14 jam. Ditambah ini dari Amsterdam ke sini 8 jam. Kalau dulu saya pernah tempati nenek Cing namanya, dari Indonesia ke sini naik perahu, sampai dari Indonesia ke Belanda itu 3 bulan katanya naik perahu. Wih, lamanya itu. Oke. Alhamdulillah, syukur sekarang Bisa cepat toh. Ya, kita dulu kemana bicara-bicara dulu. Cari-cari kita dulu tentang Makassar toh. Iya. Karena ini orang-orang perantau biasa tuh, orang-orang Bugis, orang Makassar yang suka sekali merantau. Nostalgia. Nostalgia lah. Oke, saya buka dulu ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga tukar baman sila sureng. Selamat datang di channel Pole Tanogi. Sila sureng, video kali ini saya lagi berada di tengah kota Praha, kota yang sangat otentik di Eropa ini. Kotanya lumayan bersih, sangat indah. Tapi dibandingkan dengan kota Belanda lebih rapi. Tapi ini juga di sini bersih, rapi. Nah, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Kak Hasan tentang pengalaman hidup di Belanda, pengalaman orang Bugis merantau ke negeri orang. Mau kita tanya apa, Kak Hasan? Banyak sekali pertanyaan sama saya, mungkin tanya-tanya. Banyak sekali pertanyaanku, tapi yang pertama biasa yang saya mau sekali tahu itu, Kak, sudah berapa lama di sini? Saya datang ke sini tuh, Kak Hasan, 2001. Berarti 19 tahun, sekarang hampir 19 tahun. Ya. 19 tahun bagi ini. 19 tahun maksudnya di Belanda ya, bukan di Praha ya. Saya tidak tinggal di Praha, saya tinggal di Belanda. 19 tahun. Ya, namanya orang Bugis. Kalau dia belum pernah pergi merantau itu bukan. Dan saya belajar dari itu kenapa orang Bugis itu suka merantau. Akhirnya saya ambil sebuah pelajaran bahwa merantau itu membentuk jati diri kita ya. Membentuk jati diri. Kalau kita tidak pernah merantau, kita tidak akan terbentuk sebagai orang yang kuat. Makanya saya belajar dari orang tua kita dulu kenapa orang Bugis itu suka merantau. Merantau itu membuat kita jadi kuat dan identitas Bugisnya akan muncul di situ. Dia akan muncul identitas Bugisnya. Karena ternyata orang Bugis itu memang bangga sebagai perantau. Apalagi orang Bugis yang naik kapal segala itu memang itulah identitas Bugis itu sendiri. Kenal Bugis kita ketika kita merantau daripada kita tinggal di tanah Bugis itu sendiri. Terus ini, Kak, kan totalnya di Belanda kurang lebih ada mungkin 19 tahun. Ya, 19 tahun. Waktu yang tidak sebentar untuk merantau. Ya, sangat lama. Ya. Selama 19 tahun itu kira-kira apakah memang rutin kita pulang tiap tahun atau ada waktu yang lama sekali kita tidak pulang? Jadi ada waktu yang sangat lama sekali itu saya tidak pulang, itu sekitar saya hampir 10 tahun tidak pulang. Hampir 10 tahun tidak pulang, Kak? Dan zaman itu untuk datang ke Belanda itu kan tidak seterbuka sekarang. Kalau sekarang kan terbuka, kita gampang sekali ketemukan turis datang ke sini karena dunia terbuka. Zaman itu susah. Dan saya ketemu orang Bugis itu, saya tidak pernah ketemu orang Bugis. Mungkin ada orang Bugis tinggal di kota lain, tapi saya tidak punya komunitas orang Bugis sendiri. Nah, setelah 10 tahun itu, saya hampir tiap tahun pulang. Nah, sejak itu juga saya mulai banyak ketemu anak-anak Bugis yang sekolah di Belanda, anak Bugis Makassar. Nah, habis itu sudah kehidupan itu perasaan itu di Belanda itu sih lebih at home. Karena satu, saya bisa pakai logat bahasa saya sendiri kalau saya ketemu anak-anak mahasiswa Makassar atau karena ketemu mahasiswa Makassar, akhirnya ketemu juga orang-orang Bugis, orang Makassar yang tinggal di sini. Makanya terbentuk komunitasnya itu. Makanya akhirnya saya pikir saya sudah merasa at home. Satu, saya bisa pakai bahasa saya. Ketika saya berkunjung ke rumah-rumah saudara orang Bugis, maka saya bisa makan palu mara, macam-macam lah, kayak masakan apa namanya, nasu santang, tahu? Saya kira mami kita makan keju. Jam kok tidak ada masalah keju. Cika, tetap harus makan nasi, ikan asin, sambal terasi, palu mara. Itu enaknya. Kalau lama tidak makan palu mara toh. Tadi saya pergi ke itu ada nasu santang labu. Itu rasanya enak, itu bertahun-tahun kita tidak makan. Tetap akan kembali ke back to the basic. Tadi tidak bisa bohong dia. Tidak bisa. Nah, jangan-jangan nanti dia bilang orang tuh sampai mau di Belanda kerupu pakai garpu.
Tapi harus tetap masaknya. Tetap. Contoh kalau seumpamanya mereka ikan di rumah, tetap saya pakai jeruk nipis, kasih kecap, kasih kasih kece, ya Bugis lah Bugis. Ada juga pernah saudara yang datang ke rumah bikin apa namanya yang dari sagu. Kapurung. Oh, nikmatnya itu kasan. Tetap lidah Bugis walaupun tinggal di Eropa. Pokoknya lidah memang tidak bisa bohong. Lidah tidak bisa. Kita besar dari sana. Seenak-enaknya masakan orang lain, masakan yang waktu kita kecil setiap makan itu ya akan kembali. Bawa jalan kan? Oh, saya sudah pernah bawa orang kali. Saya mau ajak lagi orang tua ke sini, tapi sudah tidak mau. Katanya satu dingin, kedua terlalu lama naik pesawatnya, ketiga sudah tua. Dia bilang nanti kalau saya sakit di sini bikin susah toh. Kakak saya juga pernah ke sini. 2 kali itu alhamdulillah. Alhamdulillah sudah keliling toh kodong Eropa toh. Terus kan kalau yang biasa kita dengar itu nenek kita Bugis itu perantau. Ada tidak selama kita di sini kayak bangunan tempat tertentu yang ada nuansa atau karakter Bugisnya lah begitu? Saya pernah bikin videonya di Leiden itu sebenarnya yang di Leiden itu kalau kita lihat video saya yang itu yang saya bikin, begitu lihat muralnya di tembok itu ya kita harus bangga sebagai orang Bugis. Tidak gampang untuk ukuran Belanda sebuah aksara ditulis di temboknya mereka itu sesuatu yang luar biasa dan tidak gampang. Lagaligo adalah salah satu buku naskah yang terpanjang di dunia dan diabadikan oleh pemerintah Belanda, dan itu bukan hal kecil ya. Banyak negara, contoh semuanya banyak dari negara-negara lain, dari India, Mahabharata. Kenapa Lagaligo yang dipakai? Dan Lagaligo itu ya dari mana dulu? Iya. Nah, begitu saya melihat itu saya sebagai orang Bugis bangga. Nah, salah satu kelemahan kita bahwa orang Belanda meriset Lagaligo itu dan dia mengambil ilmunya, dia terapkan dalam kehidupannya. Sedangkan kita, nenek moyang kita, mereka kaya dengan tradisi, budaya yang sebenarnya kalau dia di riset itu akan menjadi sesuatu yang berguna ke depannya. Nah, kenapa mereka mau sekali tentang Lagaligo itu karena banyak cerita-cerita di situ. Banyak hal-hal yang menyangkut budaya, kultur yang bisa dipadukan, nanti itu akan menjadi sebuah produk. Jadi sebenarnya dia produk lama, produk budaya yang sudah lama sekali, tapi malah mereka kaji karena asumsinya mungkin ada hal yang bisa diambil sebagai pelajaran dan digunakan di kehidupan sekarang. Contoh pembuatan rumah Bugis. Saya pikir dulu waktu saya tinggal di Bugis, rumah itu sangat kuno sekali ya. Untuk ukuran rumah Bugis, panggung apa segala. Kenapa orang nggak bikin rumah batu, lebih enak? Ini pengalaman pribadi, akhirnya ternyata orang tua saya kita bikinin rumah batu. Saya pernah menikmati rumah kayu, saya pernah menikmati rumah batu. Sekarang orang tua saya tinggal di rumah batu. Tidak ada enaknya. AC jalan, urusannya cuma duit. Dan itu kalau AC tidak jalan itu rumah pengap. Waktu saya pulang pertama kali ke rumah ibu saya, rumah panggung, itu jam 5 subuh, jam 4 subuh saya harus pakai sarung karena dingin. Masuk di kelambu, baru angin itu sepoi-sepoi masuk ke dalam rumah. Nah sekarang rumah batu ibu saya jam 10 saya belum ngantuk karena panas. Waktu di rumah kayu ibu saya, itu jam 7 malam saya sudah hampir lewat karena itu angin sepoi-sepoi masuk dari jendela, dari sela-sela papan apa segala. Ternyata di orang Bugis itu membangun rumah itu punya filosofi, bukan hanya membangun rumah panggung. Bahwa ternyata itu ada banyak manfaatnya di situ. Nah kita kadang-kadang melihat ke Eropa, pada sebenarnya situasi geografis kita tidak memungkinkan untuk itu. Kita lebih cocok dengan itu rumah panggung. Iya, coba kalau rumah panggung itu di riset, dijadikan modern tapi tetap dengan aslinya, itu akan lebih nyaman. Kita selalu melihat ke Eropa sesuatu yang bagus. Budaya kita sendiri tinggal di riset, dikembangkan, itu akan jadi sesuatu yang sangat berharga. Rumah kayu itu kasan kalau tidur, alhamdulillah jam 5 subuh, jam 4 nggak perlu pakai AC kasan. Tarik sarung, kita pakai sarung toh. Itu dinginnya, dan dinginnya bukan dingin AC nggak sehat. Ini dingin alam. Bisa ya ditambah mami
pohon-pohon di Iya. sampingnya. Iya. Tapi penasaran, kayak kan kita dulu terbiasa dari kecil sampai kita besar itu tidur itu pakai sarung. Ada di sarung kita bawa? Iya ada, saya selalu bawa sarung. Kalau di rumah kadang-kadang saya pakai sarung. Itu khas Bugis ya. Saya juga kalau salah pakai sarung. Nggak bisa kan sarung itu is the best. Sama songko ya. Songko Bugis. Oke, itu dulu barangkali kayak ini. Kasang. Nanti kita ngobrol-ngobrol lain kali ya. Masih banyak cerita tentang Bugis Kasang. Bagaimana kehebatan suku Bugis. Apa sih sebenarnya di Bugis? Sebenarnya banyak sekali di Bugis yang bagus kita kembangkan untuk kedepannya. Tradisinya, budayanya, macam-macam. Jadi Oke. tidak hilang oleh zaman. Tidak kan. Ya. Oke, Silih-Serang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Akan masih banyak lagi ada cerita Bugis dari pengalaman saya pribadi sebagai orang Bugis. Jadi bukan tidak membuat itu mayoritas opini tentang itu, tidak. Ini hanya pengalaman saya sebagai orang Bugis yang tinggal di negeri orang. Tradisi-tradisi kita, budaya-budaya kita yang ada di Bugis sana, saya compare dengan yang ada di Eropa. Ternyata kita sangat kaya dengan tradisi, cuman kita selalu bangga dengan tradisi mereka, budaya mereka, padahal kita punya tradisi dan budaya yang bangga. Oke, Silih-Serang, mudah-mudahan sehat semua Ki. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, mungkin di kota Eropa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.